there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supini dengan NIM 2311067. Di sini saya akan menjelaskan 6 pembahasan dari materi fikih. Yang pertama yaitu konsep dasar syariah, fikih dan usul fikih. Yang kedua sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang ketiga toharo. Yang keempat sholat. Yang kelima pengurusan jenazah. Dan yang terakhir puasa. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari MPD. Baiklah, untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar syariah, fikih dan juga usul fikih. Yang pertama yaitu tentang definisinya. Syariah ini adalah segala titah Allah mengenai perilaku manusia yang bersifat amaliyah. Sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama. Yang ketiga ada usul fikih, di mana usul fikih ini adalah dasar-dasar dan kaidah untuk menafsirkan dan memahami syariah. Yang kedua ada sejarah fikih. Sejarah fikih ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu periode pertumbuhan dari dakwah Nabi Muhammad hingga ke Madinah. Sedangkan periode sahabat terjadi pada ijtihad para sahabat saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada periode kesempurnaan. Periode kesempurnaan ini adalah kemajuan fikih ini di bawah pemerintahan oleh Bani Abbasiyah. Terus ada keempat periode kemunduran, di mana periode kemunduran ini terjadinya stagnasi akibat dari budaya taklid. Yang kelima atau yang terakhir yaitu periode kebangkitan, di mana kesadaran untuk kembali Al-Quran dan Hadis dan juga menghidupkan kembali ijtihad para sahabat mulai terjadi. Ketiga ada perbedaan hubungan. Syariah ini adalah sebagai sumber hukum yang ditetapkan Allah, sedangkan fikih adalah pemikiran dari hasil manusia. Sedangkan usul fikih adalah mengkaji kaidah untuk memahami fikih. Yang keempat, ruang lingkup fikih. Fikih ini ada fikih ibadah, di mana fikih ibadah ini adalah ketentuan hukum tentang bidang ubudiyah. Yang kedua ada ahwal syaksiyah, yaitu ketentuan hukum tentang kehidupan keluarga. Terus yang ketiga ada fikih muamalah, di mana fikih muamalah ini menjelaskan tentang ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan juga transaksi. Terus yang keempat ada fikih jinayah, yaitu tentang ketentuan hukum tentang sanksi tindakan kejahatan seperti perampokan dan lain sebagainya. Terus yang kelima ada fikih siyasah, di mana fikih siyasah ini ketentuan hukum tentang hubungan warga negara pada pemerintahan. Terus yang terakhir ada ahlam khuluqiyah, yaitu tentang ketentuan hukum tentang etika pergaulan dan juga tatanan kehidupan sosial. Terus yang kelima ada tujuan dan kegunaan mempelajari fikih. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hukum syara' terkait perbuatan dan juga perkataan. Terus yang kedua dapat memahami mana yang halal dan haram serta menghindari taklid dengan pemikiran yang kritis. Itulah tadi penjelasan pembahasan pertama tentang konsep dasar syariah, fikih dan juga usul fikih. Baiklah, untuk pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama ada perkembangan fikih pada masa Rasulullah, terjadi pada masa Mekah dan juga pada masa Madinah. Di masa Mekah ini fokusnya hanya pada bidang akidah dan dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kedua masa Madinah, pembentukan negara dan hukum Islam dengan wahyu yang mengatur masyarakat. Sumbernya ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, di mana
Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur untuk menjawab pertanyaan dan juga persoalan para umat saat itu. Terus yang kedua ada Al-Sunnah. Al-Sunnah ini menjelaskan hukum dan menjadi penguat hukum yang ditetapkan. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad ini sesuatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk mendapatkan suatu kesepakatan dalam hukum Islam, meskipun hanya terbatas dalam masalah telah dimulai pencerahan fikih pada masalah ini dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana umat Islam ini menghadapi berbagai masalah baru, sehingga perkembangan fikih mulai terjadi. Terus yang kedua ada terdapat usaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan dalam satu masalah. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad ini dilakukan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan musyawarah di antara sahabat, atau disebut juga dengan ijtihad tadi. Yang ketiga ada perkembangan fikih pada masa Imam Mazhab. Pada abad kedua hingga keempat Hijriah merupakan era terjadinya pembentukan mazhab fikih yang dilakukan secara terstruktur. Yang kedua, Imam Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Ahmad Hambali merupakan tokoh-tokoh utama yang mendirikan mazhab-mazhab ini. Masing-masing dari mereka memiliki metodologi dan juga pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan Al-Quran dan juga Sunnah. Terus yang keempat ada perkembangan fikih pada masa kontemporer. Fikih kontemporer ini berfokus pada isu-isu modern dengan pendekatan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini pada masa sekarang ini. Terus yang kedua ada terdapat kecenderungan untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap kondisi dan juga tantangan zaman di era sekarang ini. Tiga yaitu pembahasan tentang toharo. Toharo ini adalah berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran. Toharo secara bahasa tidak kasat atau maknawiyah kasat mata, maupun yang hisiah, baik yang berarti menghilangkan hadas atau syar'inya toharo mata. Menurut istilah, toharo ini adalah membersihkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas ataupun sifat sesuatu yang menempel di badan yang dapat menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada maknawiyah, terus yang kedua ada hissiyah. Maknawiyah ini adalah membersihkan dari dosa, sedangkan hissiyah ini membersihkan dari najis-najis. Jenis air, yang pertama ada air mutlak. Air mutlak ini adalah suci dan juga mensucikan, contohnya air hujan. Yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sudah jatuh dari anggota saat kita wudhu, tetapi air ini tetap suci. Terus yang kedua, air berubah. Air ini dimana sudah tercampur dengan benda suci, tetapi tetap boleh digunakan jika kemutlakannya terjaga. Kemutlakan ini yang dimaksudnya tidak berubah rasa, bau, ataupun warnanya. Maka air ini tetap bisa dikatakan dengan air suci. Terus yang keempat ada air yang bertemu najis. Maksudnya sudah ketemu dengan najis, air yang semulanya suci lalu ketemu dengan benda-benda najis sehingga menimbulkan rasa, bau, dan juga warnanya yang berubah. Maka air ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena air tersebut sudah terkena benda-benda najis. Yang ketiga ada wudhu. Wudhu ini adalah secara bahasa diambil dari lafal yang artinya bagus dan juga bersih. Sedangkan menurut terminologi syara, wudhu berarti aktivitas bersuci dengan menggunakan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, yaitu ada muka, tangan, kepala, dan juga kaki. Berdasarkan Al-Quran, wudhu ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada syaratnya. Yang pertama tentunya beragama Islam, baligh, berakal sehat, suci dari haid dan nifas,
mampu menggunakan air yang suci dan juga mencukupi, di mana dapat menggunakan air tersebut yang suci dan dapat mencukupi untuk digunakan untuk berwudu. Jika tidak mencukupi, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Yang selanjutnya, tidak ada halangan yang menghalangi air bersentuhan langsung dengan tubuh yang dibasuh. Misalnya tidak ada sesuatu yang dapat menghalang, atau bisa disebut dengan apabila kita kecelakaan terus tidak dapat menggunakan air tersebut. Jika kita gunakan akan menimbulkan sesuatu, maka lebih baik tidak menggunakan air tersebut. Selanjutnya, tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Dan yang terakhir, masuk waktu sembahyang bagi orang yang senantiasa berhadas. Jika orang tersebut biasanya berhadas, maka wajib baginya untuk sebelum melakukan wudhu, sebelum sholat harus melakukan wudhu tersebut. Terus ada rukun, di mana rukun ini meliputi niat, membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan juga tertib. Yang keempat ada tayamum. Tayamum ini menurut arti bahasa berarti menyengaja, sedangkan menurut istilah atau terminologi syar'i, ia berarti menyengaja diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau 2 kali sentuhan dengan niat agar memperoleh melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh kebolehan adanya hadas bagi orang yang tidak menemukan air atau takut adanya bahaya apabila menggunakan air. Jadi bisa melakukannya dengan cara tayamum untuk membersihkan hadas tersebut. Tayamum ini sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya ada rukun, yaitu ada niat, terus membaca basmalah, dan menempelkan kedua telapak tangan dengan debu yang bersih, lalu menggunakannya untuk mengusap wajah, lalu dilanjutkan dengan mengusap punggung kedua telapak tangan bergantian dari jari sampai pergelangan tangan yang berbatasan dengan hasta. Selanjutnya yang keempat yaitu pembahasan tentang sholat. Secara bahasa, sholat ini berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syariat tertentu, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat ini adalah sarana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mi'rajnya hanya terjadi pada kaum yang beriman. Syarat-syarat sahnya sholat, syarat wajibnya meliputi Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakannya, dan terakhir balik. Yang kedua, syarat sahnya meliputi suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, suci dari hadas, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, menutupi aurat dengan sempurna. Yang terakhir, telah masuk waktu sholat dan mampu menghadap kiblat. Yang ketiga, ada macam-macam sholat fardu. Tentunya di dalam agama Islam sholat fardu ini hanya 5. Yang pertama, sholat zuhur dengan 4 rakaat, sholat asar dengan 4 rakaat, sholat maghrib dengan 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Dari 5 sholat tersebut, masing-masingnya memiliki tata cara dan juga niat berbeda tentunya. Selanjutnya bagi yang mampu bertakbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, duduk di antara 2 sujud dilakukan 2 kali. Terus yang duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, dan juga ayam. Selanjutnya pembahasan keempat ada sholat. Sholat ini secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat ini adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan juga perbuatan yang dilakukan dengan syariat tertentu, yang dilakukan mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat ini adalah salah satu sarana perjalanan menuju Allah dengan mi'rajnya hanya kaum beriman. Yang kedua ada syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib ini meliputi Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mampu melaksanakannya. Yang kedua, ada syarat sah
meliputi suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Suci dari hadas ini baik hadas besar maupun hadas kecil. Ada menutup aurat dengan pura, yang terus itu telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Yang ketiga ada macam-macam sholat fardu. Sholat fardu ini ada sholat zuhur dengan 4 rakaat, sholat asar dengan 4 rakaat, sholat maghrib dengan 3 rakaat, sholat isya dengan 4 rakaat, dan sholat subuh dengan 2 rakaat. Masing-masing sholat tersebut mestinya memiliki tata cara dan juga niat yang berbeda. Yang selanjutnya ada rukun. Rukun yang pertama ada niat, terus berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud yang dilakukan 2 kali, terus duduk tasyahud akhir, membaca tasahud akhir, membaca sholawat, salam, dan juga terakhir tertib. Yang keempat ada macam-macam sholat sunnah. Yang termasuknya yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat di mana kita melakukannya pertama kali masuk ke masjid, maka yang harus kita lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua ada sholat mutlak, yang ketiga sholat rawatib, dan yang terakhir sholat awabin yang memiliki niat dan juga tata cara tertentu dari sholat-sholat sunnah yang sudah saya sebutkan tersebut. Selanjutnya sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah penggabungan 2 sholat dalam satu waktu. Terdapat 2 jenis jamak, ada jenis takdim dan juga jenis jamak takhir. Jenis jamak takdim ini adalah menggabungkan sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur dan juga asar, terus mengerjakannya di waktu sholat yang pertama, yaitu mengerjakannya di sholat zuhur. Selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir ini menggabungkan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Sholat jamak ini diperbolehkan ketika seseorang itu dalam perjalanan jauh atau menghadapi kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Maka solusinya bisa melakukan dengan melakukan sholat jamak. Selanjutnya sholat qashar. Sholat qashar ini adalah meringkas sholat fardu dari yang semulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qashar ini hanya dapat dilakukan untuk sholat yang hanya berjumlah 4 rakaat saja. Ada 3, yaitu sholat zuhur, asar, isya. Selanjutnya untuk sholat maghrib dan juga sholat subuh tidak bisa melakukannya dengan sholat qashar. Syarat untuk melaksanakan qashar ini, yang pertama dilakukan saat perjalanan atau safar dengan jarak yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, dapat memenuhi syarat-syarat sah sholat. Ketentuannya, keduanya jamak dan qashar ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang dilakukan dalam sedang perjalanan jauh. Jamak dan qashar ini dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu menggabungkan 2 sholat sekaligus meringkas rakaatnya. Bahasan kelima yaitu tentang pengurusan jenazah. Kewajiban terhadap jenazah yang pertama memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Dalilnya terdapat hadis riwayat muttafaq alaih yang artinya mengenai orang yang terjatuh dari kendaraan kemudian meninggal, mandikanlah ia dengan air dan bidara. Dari hadis di atas diambil kesimpulan bahwa memandikan jenazah itu adalah bentuk fardu kifayah karena Nabi memerintahkan hal tersebut kepada sebagian orang saja. Fardu kifayah ini jikalau sudah ada yang melakukan sesuatu tersebut, maka sudah gugur hukum tersebut sudah dilakukan oleh orang lain. Terus yang kedua ada mengkafani jenazah. Hadisnya dari Ibnu Abbas, pakailah pakaianmu yang putih karena ia adalah pakaian yang terbaikmu. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibu Daud dan juga Tirmizi.
Hadis tersebut menjelaskan bahwa setelah jenazah dikafani dengan kain kafan yang bersih dan juga halal dipakainya, maka tersegahlah 2 fardu kifayah terhadap mayit tersebut apabila jenazah sudah dimandikan dan dikafani, kecuali jenazah yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dianjurkan untuk memandikan dan juga mengkafaninya. Yang ketiga ada mensolatkan jenazah. Yang terakhir ada menguburkan jenazah. Firman-Nya dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 25 sampai dengan 26. Maksud dari ayat itu tentang pentingnya untuk menguburkan jenazah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita harus persiapan. Persiapan ini meliputi tempat. Yang pertama yaitu siapkan tempat yang tinggi dan bersih untuk memandikan jenazah tersebut. Yang kedua, perlengkapan seperti air suci dalam ember, kain untuk menutupi tubuh jenazah, gunting dan sarung tangan, daun bidara atau sabun yang dapat membersihkan. Terus yang terakhir ada kafas untuk membersihkan bagian-bagian yang halus. Yang kedua, prosedur memandikannya. Yang pertama, menaruh jenazah. Letakkan jenazah di tempat yang telah disiapkan agar air dapat mengalir dengan sempurna. Yang kedua, menutupi aurat. Tutupi aurat jenazah dengan kain agar tidak terlihat oleh semua orang. Karena jenazah itu mempunyai hak yang harus terpenuhi. Terus yang ketiga ada melepaskan pakaian. Dalam melepaskan pakaian, kita harus berhati-hati dalam melepaskan pakaian jenazah tersebut. Yang kelima, mengurut perut. Urut perut jenazah perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya, kecuali bagi wanita yang sedang hamil. Tidak boleh dilakukan urut perut jenazah tersebut. Yang kelima, membasuh tubuh. Basuh seluruh tubuh jenazah dengan air dan juga sabun, dimulai dari bagian atas hingga ke bawah. Jika ada penyakit kulit, gunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Jika terdapat luka, gunakan air yang campur asam kamal untuk menghentikan darah tersebut. Yang keenam, wudu. Wudu jenazah dengan niat sesuai jenis kelamin. Untuk laki-laki, nawaitu wudu'ah lihadza mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, nawaitu wudu'ah lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Terus yang terakhir, membasuh anggota wudu. Basuh semua anggota wudu dengan secara menyeluruh. Siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah? Jikalau jenazah itu laki-laki, hanya laki-laki yang boleh memandikannya jenazah laki-laki tersebut, kecuali istri yang muhrimnya. Terus yang kedua, perempuan, hanya perempuan memandikan jenazah perempuan, kecuali semina atau perempuan. Untuk selanjutnya tata cara membuka jenazah. Yang pertama, persiapan kain kafan. Jumlah kainnya untuk laki-laki 3 lembar kain putih bersih, untuk perempuan 5 lembar kain putih bersih, dan untuk anak-anak 1 lembar kain putih atau 3 lembar untuk melebihi sempurna. Yang kedua, wangi-wangian. Kain kafan sebaiknya diberi wangi-wangian seperti minyak wangi atau kapur barus. Selanjutnya, prosedur mengkafani. Untuk menyusun kain kafan, letakkan kain kafan di tempat yang bersih dan tertata. Susun kain dengan cara yang rapi, biasanya yang paling besar di bawah dan yang paling kecil di atas. Selanjutnya, mengangkat jenazah. Angkat jenazah dengan hati-hati dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan. Selanjutnya, menutup bagian tubuh. Tutup bagian tubuh yang terbuka dengan kain kafan. Untuk jenazah laki-laki, letakkan kapas yang diberi wangi pada bagian tertentu seperti kemaluan, wajah, dada, telinga, siku, dan juga tumit. Yang keempat, membungkus jenazah. Bungkus jenazah dari bagian atas ke bawah secara satu persatu. Yang kedua, setiap lembar kain harus menutupi seluruh tubuh jenazah. Selanjutnya yang keenam, mengikat kain kafan. Setelah semua bagian tertutup, ikat kain kafan dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Biasanya ikatan dilakukan sebanyak 3 kali hingga 5 kali untuk memastikan lilitan tersebut tidak akan terbuka. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Pertama, mempersiapkan sebelum sholat. Syarat sholat itu yang pertama harus
menutup aurat. Yang kedua, dalam keadaan suci baik dari hadas maupun pakaian. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, dilakukan setelah jenazah dimandi dan juga dikafani. Terus yang kedua ada meletakkan jenazah. Tempat jenazah di sebelah kiblat orang yang akan mensolatnya, kecuali jika dilakukan di atas kubur atau dengan dilakukan sholat gaib. Prosedur untuk sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat ini berbeda-beda sesuai dengan kelaminnya. Untuk laki-laki bisa dilakukan dengan niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti faradha lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, usolli ala hadzal mayyitati faradha lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir. Untuk takbir pertama, mengangkat kedua tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua. Takbir kedua dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus takbir ketiga dengan berdoa untuk jenazah, yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, tergantung jenazah itu perempuan ataupun laki-laki. Yang kelima, takbir keempat dengan membaca doa penutup, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walahu walaha. Terus yang terakhir salam, akhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan seperti sholat pada umumnya. Selanjutnya yang terakhir tata cara menguburkan. Yang pertama harus sesuai dengan syariat yang ditentukan. Disunahkan untuk memperluas dan memperdalam kubur agar tetap menjaga kehormatan jenazah tersebut. Yang ketiga, dilakukan untuk memikul jenazah dilakukan dari 4 penjuru keranda. Setelah penguburan kita melakukannya dengan talqin, di mana fungsinya untuk mengingatkan jenazah tentang keimanannya. Untuk pengurusan jenazah yang serangkaian jenazah tersebut bagian dari penting kewajiban umat Islam untuk diatur dalam syariat dengan berbagai langkah yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Setiap tahapan dari memandikan hingga menguburkan dilengkapi dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pembahasan terakhir atau keenam yaitu tentang puasa. Puasa secara bahasa yang berarti menahan diri. Dalam istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa terlebih aja hingga terbenam matahari dengan mengucapkan dari awal. Kedua, syarat dan fardu puasa. Syarat wajib, berakal, balik, dan juga mampu untuk melakukan puasa. Syarat sahnya, Islam, mumayyiz, atau dapat membedakan baik yang buruk dan juga benarnya, dan yang terakhir suci dari haid ataupun nifas. Yang terakhir ada fardu puasa, niat pada malam hari dan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa: makan, minum, muntah dengan sengaja, bersetubuh, haid, nifas, gila, dan keluar mani dengan sengaja. Orang yang boleh berbuka puasa ada 3 pembagian. Yang pertama ada orang tua, boleh berbuka puasa, tetapi wajib untuknya untuk membayar fidyah. Terus yang kedua orang hamil dan menyusui, boleh berbuka jika khawatir akan mudarat, tapi tetap wajib untuk qada ataupun membayar fidyah. Yang ketiga orang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, boleh berbuka dan wajib menggantikan puasa di hari-hari lain. Terakhir jenis-jenis puasa. Puasa fardu, wajibnya puasa Ramadan. Puasa sunnah dianjurkan tetapi bukan kewajiban dalam Islam. Misalnya puasa Senin dan Kamis. Puasa makruh dianjurkan untuk dihindari, yaitu puasa yang dilakukan di hari Jumat tanpa puasa di hari Kamis sebelumnya atau Sabtu sesudahnya. Maka puasa di hari Jumat itu hukumnya makruh. Terus yang terakhir puasa yang diharamkan, yaitu di mana dilakukan saat puasa di hari raya. Maka hukum puasa tersebut diharamkan. Terakhir yaitu hikmah puasa.
hikmah puasa ini menunjukkan rasa syukur untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa empati terhadap fakir miskin, dan memberikan manfaat kesehatan fisik dan juga mental. Itulah pemaparan materi yang sudah saya jelaskan dari pembahasan 1 sampai dengan pembahasan 6. Saya tutup. Apabila jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.